Halo semuanya, saya Bricen. Pada video ini kita akan mendemokan bagaimana menggunakan modul purchase dengan menggunakan Odoo 12. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Odoo 12 di OS Windows. Nah, fitur-fiturnya sekarang bisa kita install langsung dengan menekan tombol install yang ada di masing-masing fitur. Di sini ada beberapa fitur yang harus di-upgrade. Kenapa di-upgrade? Karena fitur-fitur ini adalah fitur-fitur yang berbayar. Oke, langsung saja kita sudah install fitur purchase-nya di sini, kita juga sudah install fitur inventory-nya. Ini adalah user admin. Jadi kita perlu membuat sebuah user berrole employee di departemen purchase. Cara membuatnya dari menu apps, setting, kemudian di sini ada manage access right. Kita manage access right dulu. Kemudian di sini create. Oke, silakan teman-teman membuat user baru di sini dengan role sebagai user di departemen purchase. Berarti di sini inventory-nya kita kosongkan, accounting-nya juga, dan purchase-nya kita jadikan sebagai user. Kemudian kita save. Oke, kita buat namanya bebas saja. Save. Oke, kemudian kita login menggunakan user tersebut. Ini dia user yang baru kita create. Jadi ini adalah user sebagai employee di departemen purchase. Kita akan mencoba menggunakan fitur purchase pada Odoo 12. Caranya sangat gampang. Jadi pertama kita harus memahami dulu bagaimana flow atau alur ketika sebuah perusahaan membeli produk dari vendornya. Tentunya pertama perusahaan tersebut harus membuat request for quotation terlebih dahulu atau RFQ. Kemudian si vendor setelah menerima RFQ akan mengecek ketersediaan barangnya dan akan memberikan penawaran kepada perusahaan. Setelah penawaran tersebut sampai di perusahaan, nanti perusahaan akan membuat purchase order. Kemudian purchase order tersebut dikirimkan ke vendor, dan vendor akan menyediakan barang dan mengirimkan barang tersebut. Kemudian setelah barang sampai, nanti perusahaan mengecek dan membayar barang-barang tersebut dan transaksi selesai. Oke, langsung saja kita praktikkan pada Odoo 12. Kita langsung create di sini. Nah, di sini kita akan membuat vendornya yaitu Azure Interior. Kemudian di sini order date-nya kita misalkan tanggal 1. Kemudian di sini kita buat produk yang akan kita request. Di sini nama produknya sudah saya siapkan. Ada acoustic block screen dan satu lagi ada office chair. Nah, ini acoustic block screen dan acoustic chair masing-masing saya butuhkan 10. Ini juga 10. Ini schedule date-nya tanggal 5. Ini juga tanggal 5. Kemudian unit price-nya ini 1 juta. Ini 500.000. Oke. Oke, berarti totalnya 15 juta. Ini adalah request yang kita akan kirimkan ke vendor kita yaitu Azure Interior. Kemudian kita save dulu. Kita sudah memiliki RFQ di sini. Kemudian RFQ ini kita kirim melalui email. Ini adalah tombol send by email ke Azure Interior.
Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah kompos emailnya. Jadi di sini kode 12 secara otomatis akan meng-create template mengkompos email yang akan kita kirim ke vendor kita, yaitu Azure Interior. Di sini ada format file yang dilampirkan berbentuk PDF. Kita bisa melihat sebentar. Ini dia RFQ yang akan kita kirimkan ke Azure. Di sini ada logo perusahaan kita. Kemudian ini detail dari produk yang kita request. Nah, setelah sesuai, kita kirimkan email request for quotation kita. Oke, sudah terkirim. Nah, kemudian di sini berarti quotation-nya sudah terkirim. Kita anggap bahwa si vendor kita Azure Interior memiliki produk yang kita request dan di sini mereka sudah memberikan penawaran. Maka di sini kita ingin melakukan purchase order. Jadi kita confirm dulu order yang akan kita buat. Oke. Nah, di sini ini adalah purchase order yang kita buat yang akan kita kirimkan ke Azure Interior. Pertama, kita di sini berarti setelah purchase ordernya sudah kita kirimkan, maka si vendor mengirimkan produk yang kita akan beli. Begitu. Nah, di sini produknya sudah sampai di kita, di gudang kita. Kita cek dulu berapa yang dapat, yang sampai. Sini ada 10 sesuai dengan pesanan kita, di sini juga 10. Maka di sini kita update. Kita close dulu. Di sini kita edit. Ini 10 sudah kita terima. Ini juga 10. Oke. Kemudian kita save. Di sini kita kirimkan PO-nya by email. Nah, ini adalah template email yang dikompos oleh Odoo 12, yaitu email purchase order yang akan dikirimkan ke vendor kita. Ini ada bentuk file yang dilampirkan. Kita boleh cek filenya. Ini adalah purchase order yang akan kita kirimkan ke vendor kita. Oke, sesuai dengan pesanan tadi. Kemudian kita send. Oke, purchase order kita sudah terkirim. Di sini kita perlu mengupdate berapa banyak produk yang sampai ke kita dan berapa banyak yang kita tawarkan. Di sini kita receive produknya saja. Ini dia produk yang kita demand adalah 10, acoustic lock screen dan office chair 10. Kita cancel dulu bentar, kita back ke belakang. Ini PO-nya kita update dulu berapa yang sudah kita terima. Oke, setelah selesai, kita send PO by email. Oke, kemudian kita buat bill pembayarannya. Ini adalah yang akan kita bayar. 10. Oke,
Kita save. Ini adalah bill pembayaran kita. Oke, nantinya ini pembayarannya bisa kita lakukan melalui accounting. Oke, demikian cara menggunakan modul purchase dengan menggunakan Odoo 12. Terima kasih.